Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Pagi hari ini saya bersyukur kita bisa bersekutu bersama untuk menyembah Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan hari ini biarlah Dia menyapa kita pagi ini dengan kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendekat datang kepada Dia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu sudah ada lebih dulu sebelum kami memulai segala sesuatu pagi ini. Kami mau datang mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Kaulah sumber kasih itu. Kami membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Orang yang mendekat kepada-Mu tidak akan pernah kekurangan dan kasih. Hidup kami ini tidak akan pernah sepi dari kasih, dari sukacita, dari damai sejahtera. Pagi hari ini kami datang, bawa pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Itu tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan segala kemuliaan. Bagi Tuhan, di setiap rumah kami Yesus, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat ku sembah,
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Betapa hati kami penuh ya Tuhan, ketika Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami datang menyembah Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Hadirat-Mu itu yang selalu memuaskan kami. Dalam segala keadaan kami, di posisi kami hari ini, in every circumstances, dalam segala situasi kami, kehidupan kami ini, asalkan Kau menyatakan kehadiran-Mu saja Tuhan, itu cukup bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Ajari kami firman-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib Tuhan. Engkau saja yang dimuliakan. Biar firman itu berbicara pada kami, menguatkan kami. Sebab iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus urapi hati kami juga. Di tanah hati yang gembur. Bagi benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya beri judul yang terbesar ialah kasih. Mari kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, beliau menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus untuk membangun mereka dalam hal kasih. Mari kita baca bersama 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindah gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, kata Paulus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini adalah judul renungan kita pagi hari ini. Yang terbesar ialah kasih. Saudara, kalau kita membaca, sepertinya ini adalah sebuah perikop biasa dari seorang bapak rohani kepada anak rohani, kepada jemaat. Tetapi kalau kita mengerti siapa penulisnya, itu menjadi hal yang luar biasa. Tahukah Anda, Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, sebelum dia bisa berkata-kata tentang kasih dalam perikop ini, mengajarkan jemaat, tahukah Anda bahwa dia seorang yang penuh dengan kebencian dulunya? Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, sampai suatu kali Tuhan Yesus sendiri menjumpai dia di perjalanan ke Damsyik. Ya, Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak itu dia berjumpa dengan kasih yang dia tidak pernah temui. Tuhan Yesus memenuhi dia dengan kasih. Itulah titik mula awalnya seorang Saulus menjadi Paulus. Untuk bisa dari titik yang demikian, yang bukan titik nol, sebetulnya titik yang minus mungkin dalam hal mengasihi, Paulus berubah menjadi seorang yang penuh dengan kasih Allah dan mengajarkannya dengan keteladanan kepada jemaat. Betapa luar biasanya proses yang dialami Paulus, betapa besar perubahannya. Dan itu menjadi penghiburan juga buat kita
Ya, kalau Anda dan saya merasa bahwa saya orang yang mungkin kurang dikasih sehingga saya pun kurang mengasihi. Tahukah Anda bahwa kasih itu tidak lahir dari sononya? Ya, kalau diibaratkan kasih itu sebuah produk, maka produk ini otentiknya adalah dari Tuhan Yesus. Karena firman berkata bahwa Allah adalah kasih. Jadi bukan sesuatu yang natural kita ciptakan atau kita dari lahir langsung bisa mengasihi. Tadi Paulus berkata tentang kanak-kanak, maksudnya adalah kanak-kanak rohani itu adalah orang yang cenderung egois, susah untuk mengasihi orang lain. Demikian pula kita, walaupun kita sudah dewasa, tapi level kasih kita atau level kedewasaan kita menentukan kasih kita juga. Tidak semua orang terlahir dengan hati yang mudah, empati dengan orang. Tidak semua orang terlahir dengan hati yang peduli dengan orang lain. Tapi kabar baiknya adalah sekalipun jikalau hati kita penuh kebencian, Tuhan bisa ubahkan. Karena setiap perjumpaan dengan kasih Tuhan akan mengubahkan sesuatu di hati orang. Dan Tuhan bisa membuat Anda dari level minus seperti Saulus sampai kepada level Paulus yang bisa mengasihi dan mengajarkan kasih itu dalam keteladanan. Jadi kasih itu memang tidak otomatis, saudara. Itu sebuah proses. Ya, dia diperkenalkan oleh Tuhan kepada kita waktu Tuhan berjumpa sama kita. Ingatkah Anda ketika pertama kali Anda berjumpa dengan Tuhan? Perjumpaan pertama yang tidak pernah terlupakan itu. Kasih yang mula-mula. Betapa dia mengasihi, melimpahkan kasih. Ya, kadang-kadang manifestasi fisikalnya itu begitu kuat. Kita merasa begitu dikasihi. Belum pernah kita dikasihi oleh siapapun. Seperti ketika kita berjumpa pertama kali dengan kasih Tuhan. Tuhan melimpahi kita dengan kasih. Tuhanlah yang memperkenalkan. Karena dialah kasih itu. Dialah yang punya. Ini yang otentik, ya. Kalau sering kita dengar atau kita baca di Depot, ya. Depot ini tidak buka cabang yang lain. Demikian juga kasih. Kasih itu otentik hanya dari Tuhan Yesus. Dia tidak hanya mengajarkan kasih. Dia melakukan perbuatan kasih yang tertinggi. Yaitu mati bagi Anda dan saya. Tuhan tidak hanya seperti seorang yang bercerita tentang apa itu kasih. Tapi dia menerjemahkannya dalam perbuatan yang paling ultimate. Perbuatan kasih yang paling tinggi. Tidak ada kasih yang lebih besar. Dari seorang yang mengorbankan, memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Tuhan kita adalah sumber kasih itu. Saudara, kasih itu akan ditambahkan berjalan seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Berjalan dengan proses kehidupan, perjalanan bersama Tuhan. Tuhan itu akan menambahkan kasih. Dan Tuhan menginginkan Anda penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita itu butuh kasih itu. Tanpa kasih kita akan jadi orang yang sulit dikasihi, orang yang sulit mengasihi. Segala sesuatu dalam kehidupan akan menjadi sulit. Ya, karena kasih itu adalah poin yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kasih adalah bahan baku untuk hubungan yang baik. Baik kepada Tuhan maupun pada sesama. Tanpa kasih kita tidak punya bahan baku untuk membangun sebuah relasi. Baik itu antar manusia maupun kepada Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata bahwa jikalau seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tapi tidak bisa atau dia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Kan tidak mungkin seseorang mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan. Kasih ini adalah bahan baku. Ibaratnya mungkin kalau bahan makanan yang kita makan itu adalah proteinnya, saudara. Kita memerlukan protein ini. Bisa nggak hidup tanpa protein dalam kondisi kurang protein? Bisa, tapi ada banyak hal akan terhambat. Demikian pula kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang bahwa kita memerlukannya. Dan kita harus penuh dengan kasih itu. Dan Tuhan mau memberikannya. Kita memerlukan bahan baku ini untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Pertama-tama juga dengan sesama tentunya. Kasih agape itu produk surga dari Tuhan sendiri. Dialah kasih itu. Tidak bisa manusia itu menciptakannya atau mengusahakannya. Ya, bisa tapi tidak akan teruji. Karena sumbernya hanya Dia. Kita harus tahu bahwa mengasihi orang lain pun kita perlu dikasihi dulu oleh Tuhan. Barulah kita bisa memberi kasih. Karena kita tidak bisa ciptakan dari diri kita sendiri. Amin, saudara. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, saya bacakan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Sama seperti aku, Tuhan Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri murid Tuhan itu adalah mengasihi. Yang paling bisa dilihat adalah tentang kasih. Perubahan seseorang ketika berjumpa dengan Tuhan, pasti yang nomor satu diubah adalah kasihnya dulu. Dan itu akan pengaruh pada relasi dengan orang lain. Coba Anda bayangkan, ya, kalau Anda di dalam pekerjaan, kita di dalam pekerjaan menjadi orang yang kalau disapa oleh teman-teman, rekan kerja, dan menjadi orang yang cuek mungkin, atau ketus, maka kita akan sulit untuk berelasi dengan orang. Orang yang demikian akan dijauhi orang lain. Kalau kita mau minta tolong, orang juga akan, ya mungkin mereka akan menolong tapi tidak dari ketulusan hati. Mungkin karena terpaksa saja. Sedih sekali kalau Anda atau saya misalkan menjadi seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan, tapi orang-orang yang kita pimpin itu ternyata mengikuti kita bukan karena mengasihi kita, tapi karena memang job desk-nya saja. Karena terpaksa sebetulnya, bukan dari ketulusan hati. Sebagai staf, sebagai rekan kerja, sebagai pemimpin dalam perusahaan sekuler misalkan, sehari-hari kita bekerja, saya pun seorang pengusaha, kita memerlukan kasih Allah ini untuk kita bisa handle segala sesuatu. Supaya kita bisa menjadi pemimpin yang mudah dikasihi. Kita menjadi rekan kerja yang mudah dikasihi sama orang lain. Tidak jadi orang yang sulit, tidak jadi orang yang dijauhi. Karena Tuhan ingin itu menjadi ciri-ciri murid-muridnya. Jikalau kita mengikuti Tuhan, pasti kita akan mengikuti jejak langkahnya. Jejak langkah Tuhan itu bunyinya kasih. Hanya tentang kasih. Segala pelayanan Tuhan yang dicatat oleh Injil, semuanya tentang kasih. Betapa Tuhan itu sering tersentuh hatinya. Betapa masyhul hatinya melihat jiwa-jiwa, ya, melihat domba-domba yang tidak tergembala. Betapa dia menangis Yerusalem. Hati Tuhan adalah tentang kasih pada manusia. Jikalau kita mengikuti dia, maka Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman berjalan bersama dia. Dia akan tambahkan kasih supaya kita juga punya dampak pada orang lain. Dan orang lain pun bisa merasakan dan melihat apa itu kasih. Mereka belum kenal Tuhan. Mereka belum tahu apa itu Tuhan, kasih Tuhan. Mungkin jauh dari mereka. Siapa Tuhan Yesus? Mungkin rekan-rekan kerja kita, teman kantor, masyarakat yang bersentuhan dengan kita langsung. Mungkin mereka jauh dengan, tapi ketika mereka melihat kita yang adalah surat terbuka, Kristus, mereka melihat apa itu kasih. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Coba Anda bayangkan, mungkin saja seseorang sedang sedih di dalam kantor Anda, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tiba-tiba Anda datang ke sebelahnya, bro atau sis, saya lihat kamu lagi sedih, muram beberapa waktu ini. Boleh enggak saya berdoa untukmu? Tahukah Anda bagi beberapa orang itu akan sangat menjamah hidup mereka. Karena tidak banyak orang yang memberikan kasih. Di dunia yang semakin corrupt ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, kata firman Tuhan. Sebab itu jadilah orang yang penuh kasih Tuhan, supaya kita bisa punya materinya, bahan bakunya untuk mengasihi orang lain juga. Kasih itu perlu usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu perlu usaha dari pihak kita, karena dia bukan sesuatu yang otomatis atau sesuatu yang natural. Tentu saja butuh usaha. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena orang yang tidak mengenal Allah juga berlaku demikian, kata Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah do the second miles. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan menunjukkan itulah kasih yang sebetulnya. Kalau kita membalas seseorang sesuai dengan apa yang dilakukan pada kita, itu bukan kasih. Ya, itu hukum timbal balik saja. Ya memang begitulah adanya. Semua orang di muka bumi melakukan hal yang sama. Tapi perbedaan kita dan perbedaan kasih Allah adalah ketika kita mengasihi di waktu orang lain mungkin tidak mengasihi atau tidak mengambil keputusan untuk mengasihi. Di sanalah kasih Allah bekerja. Yang kedua, kasih itu dibentuk lewat persekutuan saudara seiman, namanya komunitas sel. Atau di GMS, di tempat saya digembalakan, namanya adalah Connect Group atau CG. Jadi kasih itu dibentuk lewat persekutuan karena manusia menajamkan sesamanya, kata firman Tuhan.
Kita tidak bisa jadi orang yang secluded, hidup sendiri dan tidak bersentuhan dengan orang lain. Tahukah Anda, sekalipun Anda memutuskan untuk hidup sendiri, Anda masih perlu orang lain. Kalau enggak, dari mana kita beli bahan makanan, beras, air minum, ya kan? Pasti akan tetap bersentuhan, bertransaksi dengan manusia. Kita tidak bisa hindari. Nah, kasih itu dibentuk dari manusia yang lain. Di dalam kerajaan Allah dan di dalam gereja, Tuhan mempunyai sistemnya, namanya komunitas sel atau kelompok-kelompok kecil. Kisah Rasul 4 juga berkata bahwa waktu itu di gereja mula-mula jemaat itu berkumpul, mereka saling berbagi, saling sharing, ya. Kemudian mereka saling menguatkan, saling menasehati, mereka memuji Allah bersama, mengucapkan syukur bersama-sama. Itu yang kita lakukan di dalam connect group. Itu yang kita lakukan di dalam CG, dalam kelompok-kelompok kecil. Berbeda dengan ketika kita celebration di gereja sebagai jemaat Tuhan bersama-sama, kita meninggikan Tuhan. Kelompok kecil berbicara tentang membagi kehidupan. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam skala besar. Ribuan orang berkumpul, kita tidak punya waktu untuk sapa satu-satu. Bahkan 2 jam pun kita nggak akan selesai menyapa satu persatu. Tapi dalam kelompok-kelompok kecil dalam CG, itulah yang Tuhan pusatkan di sana. Proses pembentukan kita adalah lewat kelompok kecil di dalam keluarga Allah. Sebab itu jangan menjauhi pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Kalau Anda sudah punya komunitas, janganlah menjauhinya. Sekalipun saya tahu, ya, termasuk saya juga orang yang lahir dan besar di CG. Di dalam CG ada begitu banyak orang dengan banyak karakter. Saya tahu akan ada banyak sekali gesekan, betul ya? Ada orang yang menurut kita kok harusnya nggak begitu, kenapa dia begitu? Ada yang suka ikut campur segala sesuatu, ada yang orang yang suka mengatur, ada yang kalau diberitahu marah, ada yang nggak bisa menerima pendapat orang misalkan, ya. Atau ada yang semuanya bersemangat, dia sendiri yang nggak semangat, dia sendiri yang memilih untuk pasif. Ada begitu banyak karakter di dalam CG, tapi memang itulah tujuannya. Tahukah Anda bahwa Tuhan mendesain pertemuan-pertemuan itu, siapa yang berkumpul dengan siapa, semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Jikalau kita mengakui kedaulatan Allah dalam segala sesuatu, maka kita percaya juga bahwa segala sesuatu termasuk dengan siapa kita bergaul, berkumpul, di mana CG kita diletakkan, rumah kita di mana, kumpulnya sama siapa, itu Tuhan yang atur. Tuhan sudah tahu bahwa Anda akan dibentuk oleh orang yang ini secara spesifik. Tidak ada yang kebetulan dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu didesain oleh Tuhan, by planning. Dan Tuhan tahu kita akan mengatasinya, kita akan bisa deal with it. Dengan orang-orang yang sulit kita akan bisa deal with it. Ketika kita melewati itu, kita naik kelas. Kasih kita ditambah, karakter kita berubah. Itulah transformasi. Dan itu hanya terjadi dalam kelompok kecil, di dalam CG. Di sini setiap orang akan dibentuk, karena gesekan itu pasti. Gesekan itu pasti, saudara. Kita hanya tinggal pilih mau bergesekan dengan orang di luar keluarga Allah atau di dalam keluarga Allah. Kalau di dalam keluarga Allah, friksinya itu pasti ringan. Gesekan itu pasti ada di dalam bentuk yang paling ringan. Karena masih ada pemimpin kita, ya, masih ada rasa sungkan ini kan di lingkungan gereja. Masa kita ambil tindakan ekstrim, marah yang ekstrim, kan enggak. Orang masih ada sungkannya lah. Tapi kalau di luar sana, dunia akan membentuk kita dan menggesek kita juga. Jikalau kita tidak memasukkan diri di dalam gesekan dalam keluarga Allah. Tapi yang di sana akan lebih kasar, lebih jahat, lebih sakit. Ya, gesekan di dalam keluarga Allah adalah yang paling ringan buatmu dan itu baik untuk Anda. Segala sesuatu yang kelihatannya buruk pada awalnya, tapi kalau itu di dalam rencana Allah, ya, misalkan Anda berselisih paham dengan seseorang dalam CG, ya, terus tidak enakan hati dan sebagainya, kelihatannya kayak sesuatu yang buruk, tapi kalau Anda deal with it, ketika Anda mau berdoa, Roh Kudus ingatkan, ayo berdamai dulu. Maka Anda datang dan berdamai, you do something, tiba-tiba Anda dapati hatimu sudah berubah. Dulu Anda orang yang tidak bisa minta maaf, tiba-tiba sekarang karena Tuhan, tanda petik, memaksa Anda. Sepertinya tidak enak, di luar zona comfort, karena Anda harus berdamai sebelum Anda masuk dalam hadirat Allah. Apalagi kalau Anda melayani Tuhan, Roh Kudus akan lebih kencang berbicara. Mau tidak mau Anda harus selesaikan dulu kan. Tapi, tahukah Anda ketika hatimu sudah berubah di dalam keluarga Allah, dalam rumah kecil ini yang namanya CG,
Ketika Anda masuk dalam marketplace, Anda bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan klien, bertemu dengan misalkan dalam profesi saya sebagai interior designer, saya bertemu dengan tukang, misalkan orang-orang yang terbiasa berbicara kasar, keras dan sebagainya. Ya, kita sudah terlatih duluan. Ada training centernya. Ketika kita masuk ke sana, kita sudah terlatih menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih bisa memahami, orang yang berada pada level kerohanian yang lebih rendah. Kita menjadi orang yang lebih mudah toleran dan itu akan membuatmu lebih baik. Klien-klien akan melihatmu sebagai orang yang sangat mudah bekerja sama. Ya kan? Nilai Anda pun akan meningkat karena orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Tuhan juga bisa mengubah lingkungan kerja Anda nantinya karena Anda. CG itu akan membentuk Anda. Ya. Di CG kita belajar ketemu orang itu in person, one on one. Tatap muka, berbicara, gimana sih? Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Kalau kita ada di dalam masyarakat, kita tidak sering melakukannya. Kita lebih sering, ya sudah, do the job. Ya, kita punya urusan apa, and then go home atau pulang. Kita punya urusan ini dan itu, langsung to the point, langsung begini. Kita tidak punya waktu untuk mendengar orang, untuk one on one. Di dalam CG, di dalam kelompok-kelompok kecil, dalam keluarga Allah, dalam gereja Tuhan. Kita diajari Allah untuk satu-satu seperti Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya. One on one. Banyak pasti yang tidak tertulis dalam Injil ketika Tuhan bersama murid-murid, mereka tinggal bersama kan. Pasti ada banyak perbincangan, ada banyak interaksi, ada banyak mentoring yang Tuhan lakukan. Nah itu terjadi di dalam kelompok kecil. Amin saudara. Jadi jangan jauhi CG. Di sana tempat Tuhan merubah dan menambahkan kasih. Yang ketiga sumber kasih adalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan itu tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu rohani. Dia berkata bahwa lebih baik aku pergi karena nanti roh penghibur itu akan datang. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Bagi kita yang percaya pada nama Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan Roh Kudus yang padamu. Roh itu diam bersama dengan kita, dia bersaksi dan berdoa bagi kita. Dialah yang akan menjelaskan tentang karakter Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan kasih kepadamu dan kepadaku. Sebab itu bersekutulah dengan Roh Kudus. Membaca firman Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, mendengarkan lagu-lagu rohani. Ciptakan lingkungan-lingkungan yang sehat bagi Anda sendiri, bagi pertumbuhan rohanimu supaya tidak kerdil. Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk membantu Anda. Anda hanya perlu menyapanya setiap pagi. Selamat pagi Roh Kudus. Bantu aku pada hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk bisa mengasihi, belajar mengasihi orang. Dengan demikian, setiap hari ketika Anda sudah penuh di pagi hari dalam saat teduhmu, dalam persekutuanmu dengan Roh Kudus, ketika Anda keluar kemana-mana saja, ke dalam marketplace, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di mana-mana saja Tuhan tempatkan, Anda akan sudah penuh dengan kasih. Sehingga kadang-kadang ada orang berusaha menyakiti atau iblis berusaha menggocoh atau mencobai Anda. Tiba-tiba Anda dapati hatimu sejahtera, ya, hatimu penuh kedamaian. Anda tidak merasa perlu reaktif atau responsif terhadap hal-hal yang buruk. Anda tenang di dalam. Sebab roh itu membuat manusia rohanimu kuat dan teguh. Anda tidak mudah diombang-ambingkan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berbuah. Ya. Dan buah roh yang disebutkan pertama adalah apa? Buah roh, Galatia 5. Pasal yang kelima berkata, buah roh adalah kasih. Setelah itu kemudian, buah roh itu 1, tetapi 9 kandungan. Yang pertama-tama adalah kasih, baru kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan mengikutinya. Jikalau kita memenuhi hari-hari kita dengan perkara-perkara Tuhan dan bersekutu dengan Roh Kudus, maka kasih itu menjadi sesuatu yang tidak sulit bagi kita. Amin saudara. 3 hal saya sebutkan kembali untuk mereview dan merefresh. Ya, yang terbesar ialah kasih. Yang pertama, kasih adalah bahan baku hubungan yang baik. Kejarlah kasih itu, mintalah sama Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa kehidupan saya ini kok nggak banyak ya saudara, sahabat, kok orang banyak menjauhi saya, mintalah kasih dari Tuhan. Kasih itu akan memperbaiki, karena dia adalah bahan baku untuk relasi yang lebih baik. Yang kedua, kasih dibentuk lewat persekutuan saudara seiman, gereja, dan juga yang lebih kecil adalah komunitas. Jangan jauhi pertemuanmu.
cepat datang ke sana. Kalau Anda sudah lama bolos, cepat masuk kembali. Kalau Anda ada gesekan dengan salah seorang, cepat minta maaf, perbaiki hubungan dan cepatlah kembali. Tuhan menunggumu. Karena proses Anda belum berakhir. Tuhan mau membentuk Anda lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Yang ketiga sumber kasih adalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dan ini yang akan kita lakukan. Mari kita angkat satu pujian ini. Ya, kita minta Roh Kudus melawat dan menjamah hati. Dia sudah ada bersama dengan Anda. Di dalam hatimu. Dia tinggal di dalammu. Bersama denganmu. Allah Roh Kudus. Kami datang Tuhan. Yesus Tuhan. Ditinggikan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Jangan takut dan gentar, ada Roh Kudus. Sungguh ku rindu, sungguh kami rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, mari kita panggil nama yang mulia. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hati kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari sungguh-sungguh minta hadirat Tuhan melawat kita di pagi hari yang indah ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh kami rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat tangan kita, angkat suara, mengatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Penuhi setiap hati yang rindu Tuhan. Dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami perlu Engkau, kami perlu kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami rindu dekat dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu, oh, di hadirat. Mari kita sembah di hadirat Allah Syadana Makana Lamana Yasur, di dalam Makana Syadana. Mari bersekutu dengan hadirat-Nya yang manis. Dia ada bersamamu. Tidakkah kau rasakan kasih-Nya menjamah hatimu? Di dalam nama Yesus rasakan jamahan Tuhan. Kasih Tuhan mengalir sekarang.
Irala bakara la manaya la maya so. Ira bakara la maya shere de mere la manaya la mo. Ora mata kara la manaya so. Ira bashigire le bigini la manaya la manaya la. Ora bala la bakara la manaya la maya sara la bakara la mo. Hallelujah. Ira la maya shere begere la manaya la manaya so. Ora manaya la maya shere bakara la maya so. Ira bakara manaya la manaya mo. Kiana la maya shere. Pagi hari ini saya merasakan bahwa ada beberapa dari Anda yang sudah kehilangan kasih. Anda merasa sepi sekali kehidupan itu, sepi sekali. Izinkan kami berdoa bersamamu. Anda tidak sendirian, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Sapalah dia di pagi hari. Sapalah dia dalam firman, dalam pujian. Izinkan kami berdoa untuk Anda. Letakkan tangan di dada. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang-orang yang kesepian, ya Tuhan. Mungkin tidak banyak teman yang datang, atau mungkin di dalam kesulitan kehidupan, tiba-tiba orang mulai meninggalkan. Tidak ada lagi yang peduli, bahkan keluarga, bahkan ayah ibu. Tetapi ingatlah firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kata Daud, tapi Tuhan menyambut aku. Dan hari ini Tuhan menyambutmu, Roh Kudus menyambutmu. Dia mengasihimu, dia mati bagimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan membuang engkau dari hadapannya. Datanglah kembali, embrace Him. Tuhan akan selalu terbuka tangan untuk menyambut Anda. Dan pagi hari ini dia ingin melimpahkan kasih kepadamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, kasih Bapa, kasih Tuhan itu mengalir ya Tuhan, lewat kontak kami ya Tuhan, lewat media ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya kasih Tuhan mengalir ke sana ya Bapa. Di dalam nama Yesus penuhilah dengan kehangatan kasih Tuhan. Sekalipun manusia meninggalkan, manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus ya Tuhan berdoa. Dan juga saya ingin berdoa juga untuk Anda yang sudah lama meninggalkan komunitas rohani yang sehat. Karena sesuatu gesekan dengan orang-orang di dalamnya atau dengan pemimpin Anda. Berdamai jikalau hal itu bergantung kepadamu sedapat-dapatnya. Hiduplah berdamai dengan semua orang, kata firman Tuhan. Mari saling merendahkan hati, datang lebih dulu, berdamailah. Maka Tuhan akan bangga dari surganya. Dia akan, good job my son, my daughter. Nanti dia akan memberimu kelepasan. Pengampunan itu akan melepaskan Anda. Ya, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Datanglah kembali, prosesnya belum selesai. Tuhan punya rancangan bagimu di dalam komunitasmu. Rancangannya belum selesai, prosesnya belum selesai. Anda mau memakai Anda lebih dahsyat lagi. Kembalilah anak. Izinkan kami berdoa untuk mendukungmu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, setiap orang yang akan mengambil langkah untuk kembali kepada komunitas rohaninya, berdamai dengan orang-orang kepada siapa bergesekan, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus memberi kekuatan ya Tuhan untuk berdamai. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak bisa skip proses ini. Kami harus bisa berdamai, kami lupakan trauma. Tapi kami harus terus melangkah bersama Tuhan. Karena itu akan menjadi sumbat bagi kami untuk pemakaian Allah dalam kehidupan kami. Kami tidak mau disumbat ya Tuhan, kami tidak mau tersumbat. Kami mau untuk terus berjalan dalam pemakaian Allah. Dalam nama Yesus berdoa, berikan ya Tuhan, berikan langkah yang ringan, hati yang lapang. Untuk meminta maaf duluan, untuk berdamai kepada saudaramu. Sebelum kau datang kepada aku, kata Tuhan, berdamailah dengan saudaramu. Ya Tuhan, beri kekuatan. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi oleh kekuatan Tuhan. Bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani, ya, ketik saja di kolom komentar, CG. Saya percaya akan ada teman-teman, rekan-rekan dari Care Center yang akan menghubungi Anda dan mengkonekkan Anda. Ya, dengan CG GMS, di mana saja Anda berada. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biarin jadi kerinduan kami selalu, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu, Tuhan Yesus yang mati dan memberikan perbuatan kasih-Nya terbesar bagimu, Roh Kudus yang tinggal selalu di dalammu untuk membuatmu bisa mengasihi. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami siap untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh kemenangan, oleh kami dikasihi oleh Allah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.